Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Sekarang channel ini tidak membahas sebelah pihak saja. Di awal posisi yang sama akan membahas serangan-serangan cepat hitam dan putih. Biar kalian tahu letak kesalahan lawan dan kalian dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan lawan dengan sangat cepat. Ini adalah video part 2 serangan cepat hitam dan putih di posisi yang sama. Yang saat ini akan kita bahas yaitu pembukaan England Gambit. England Gambit terjadi ketika permainan diawali dengan pion D4, lalu hitam pion E5. England Gambit ini adalah gerakan serangan balik dari hitam dengan menawarkan pion E5 kepada putih. Fungsi dari gambit E5 ini adalah upaya hitam untuk menyerang balik terhadap putih. Jika putih pion kali pion menerima gambit dari hitam. Di posisi ini putih dapat mengabaikannya, misalkan dengan menggerakkan pion ke E4. Dari posisi ini, buat hitam yang mempertahankan pionnya agar ditangkap putih, ada yang menggerakkan pionnya ke G6 agar nantinya gajah dapat duduk di petak G7. Ada juga yang pion ke C6 membuka serangan menterinya ke A5. Jika pion ke G6, putih di sini masih dapat mengabaikan pion gratis hitam ini, yaitu dengan menggerakkan kuda ke C3. Setelah hitam gajah ke G7, putih akan menambah perlindungan terhadap pion D4 dengan kuda ke F3. Dan di posisi ini, hitam yang ingin menguasai petak D4 akan menambah serangannya dengan kuda ke C6. Nah, di posisi inilah putih dapat menerapkan jebakannya dengan tidak menambah perlindungan terhadap pion D4, yaitu putih dapat menggerakkan kuda C ke D5. Jika hitam pion kali pion, sepintas hitam yang unggul karena pionnya dapat menguasai petak D4. Padahal sebetulnya hitam sendiri yang akan ketinggalan tempo permainannya. Gajah putih dapat bergerak ke G5 menyerang menteri. Jika ditutup dengan pion, secara otomatis perlindungan terhadap pion D4 jadi tertutup. Setelah gajah mundur, pion tidak dapat mengejar gajah karena pertahanan sayap raja hitam jadi amburadul. Jika ditutup dengan gajah, kuda kali gajah, skak. Setelah kuda kali kuda, pion maju menyerang kuda dan hitam akan kalah perwira. Apalagi jika ditutup dengan kuda ke F6. Nantinya pion akan maju menyerang kuda. Kuda C tidak dapat kali pion karena ada kuda. Jadi di posisi ini gerakan yang nampak aman buat hitam itu, kuda G akan menutup serangan gajah ke E7. Padahal di posisi ini putih dapat menggerakkan kuda kali pion D4. Kudanya gratis dong. Iya, jika hitam berani menangkapnya. Tapi lihat saja apa yang terjadi jika hitam menangkap kuda. Jika kuda kali kuda, maka hitam akan kehilangan menterinya. Karena gajah dapat dengan leluasa kali kuda.
dan menteri tidak dapat kabur. Lalu, bagaimana Bang jika gajah kali kuda? Jika gajah kali kuda, maka menteri dapat kali gajah. Menterinya hilang dong. Jika hitam nekat menggerakkan kuda kali menteri, maka nyawa hitam hanya tersisa 2 langkah lagi. Putih akan menggerakkan kudanya ke F6 skak. Raja hanya dapat geser ke F8. Gajah ke H6 skakmat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Setelah putih pion ke E4, di sini hitam pion ke C6, membuka serangan menterinya ke A5. Putih akan menggerakkan kudanya ke C3. Jika hitam pion ke D5 menyerang pion E4 sekaligus membuka serangan gajahnya, di sini putih dapat menggerakkan menteri ke D3 dan hitam kuda ke F6. Putih gajah ke E3. Pion kali pion, kuda kali pion menyerang kuda. Dan di posisi ini petak G5 tidak terlindungi. Kemungkinan hitam akan memajukan pion ke H6. Dan di sini barulah putih dapat melakukan pion kali pion, mengancam kuda. Menteri dan menteri jadi berhadapan. Jika menteri kali menteri, itu lebih baik buat hitam. Tapi jika hitam berniat mendapatkan pion E5, menterinya akan bergerak ke A5 skak. Dan putih akan menutupnya dengan gajah, menyerang balik menteri. Jika gajah ke B4, menutup ancaman gajah, jelas pion akan kali kuda. Jadi di sini hitam melanjutkan niatnya, yaitu menteri kali A5. Untuk sementara kuda E ini terkunci menteri. Dan sepintas hitam yang unggul posisi. Tapi putih akan melakukan rokade panjang agar kudanya dapat bergerak. Inilah jebakan dari putih yang sebenarnya. Karena hitam yang rakus akan merasa unggul perwira. Karena kuda E ini hanya ada satu pelindung, yaitu menteri. Hitam tidak akan menteri kali kuda, karena menterinya bisa hilang. Benteng akan ke E4 mengancam menteri. Menteri tidak dapat kabur karena open skak. Jadi di sini hitam akan menangkap kuda dengan kudanya kali kuda. Setelah ini hitam hanya tersisa 3 langkah lagi. Kalian bingung kan apa yang akan dilakukan putih? Kalian boleh catat posisi ini buat dijadikan bahan tebak-tebakan bersama teman kalian. Dan juga buat kalian dijadikan bahan untuk bermain catur. Karena sewaktu-waktu bisa saja kalian menjumpai posisi ini saat bermain catur. Bisa disengaja atau tanpa disengaja. Di posisi ini, menteri akan ke D8 skak. Langkah paksa pengorbanan menteri. Tidak ada pilihan lain buat hitam selain raja kali menteri. Dan hitam tinggal tersisa 2 langkah lagi. Gajah dibuka ke G5 double skak. Gajah tidak dapat menutup skak. Pion tidak dapat menutup skak. Kuda tidak dapat kali gajah. Menteri tidak dapat kali gajah. Karena double skak dengan benteng. Nyawa hitam tinggal 1 langkah lagi. Dan hitam hanya ada 2 pilihan langkah terakhir.
Jika hitam menggeserkan rajanya ke C7, maka gajah ke D8, skakmat. Jika raja geser ke E8, benteng ke D8, skakmat. Sekarang kita kembali lagi ke belakang. Setelah pion D4, pion D5, pasti kalian penasaran kan? Bagaimana hitam bisa menang cepat dengan posisi ini? Kita putar dulu posisi caturnya ya. Jika putih pion kali pion, kuda akan bergerak ke C6, mengancam balik pion. Buat putih yang tidak ingin kehilangan pionnya, akan melindungi pionnya. Bisa dengan pion ke F4, bisa dengan menteri ke D5, bisa dengan gajah ke F4, dan bisa juga dengan gerakan yang paling umum dilakukan putih, yaitu dengan kuda ke F3. Jika kuda ke F3, menteri akan ke E7, menambah serangan terhadap pion. Buat putih yang tidak ingin kehilangan pionnya, akan menambah perlindungannya dengan gajah ke F4. Dan dari sinilah serangan hitam dimulai, yaitu menteri ke B4, sekak, dan gajah jadi terancam menteri. Jika ditutup dengan pion atau ditutup dengan kuda, ya jelas putih akan kehilangan gajahnya. Jadi di sini putih dapat menutupnya dengan menteri, sekaligus melindungi gajah. Atau bisa langsung gajah ke D2, menutup sekak, menyerang balik menteri. Padahal target hitam yang sebetulnya adalah pion B2, karena gajah sudah pasti dapat lolos. Setelah menteri atau gajah menutup, menteri akan kali pion B2, dan benteng jadi terancam. Buat putih yang tidak ingin kehilangan bentengnya, akan menggerakkan gajah ke C3. Maka hitam akan menggerakkan gajah ke B4. Jadinya putih tidak dapat kali menteri karena terkunci gajah. Kemungkinan putih gajah kali gajah, atau menteri ke D2 melindungi gajah. Jika menteri ke D2 melindungi gajah, gajah kali gajah. Langkah terbaik putih ini kuda kali gajah. Karena jika menteri kali gajah, menteri akan ke C1. Jika tadi itu kuda kali gajah, putih akan kehilangan benteng saja dengan menteri skak. Kuda menutup, kuda kali pion, kuda kali kuda, menteri kali kuda, dan hitam dipastikan menang karena unggul benteng. Lalu bagaimana jika saat gajah ke B4, putih gajah kali gajah? Maka kuda kali gajah. Dan di posisi ini, putih selain terancam bentengnya hilang, pion C2 jadi terancam kuda. Pastinya putih akan lebih memilih menyelamatkan bentengnya, yaitu dengan mengorbankan kudanya ke A3 dan menteri kali kuda. Karena jika kuda ke D2, kuda akan kali pion, skak. Tidak ada pilihan buat putih selain menteri kali kuda.
dan seterusnya, hitam akan menang karena dapat menteri. Jika penasaran dengan pergerakan-pergerakan yang lainnya, di sini saya merekomendasikan channel YouTube gadis ini. Halo sahabat catur semua. Jangan lupa subscribe channel aku. Gadis inilah yang akan membahas semua kemungkinan di setiap jebakan. Lebih lengkap dan lebih menarik minat penonton. Dia jarang upload itu karena kesibukan belajarnya. Tapi sewaktu-waktu dia suka menyempatkan dirinya untuk upload teknik caturnya. Silahkan di subscribe channelnya dan berikan komentar agar dia lebih semangat lagi untuk upload teknik terbarunya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.